Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hafiz Abdillah Karim ingin menjelaskan sedikit mengenai apa pengertian dari kebenaran. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan videonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang kebenaran. Definisi kebenaran itu sendiri apa sih? Jadi kebenaran itu menurut bahasa bermakna kebenaran dibatasi pada kekhususan makna kebenaran keilmuan atau ilmiah. Kebenaran ini mutlak dan tidak sama ataupun langgeng, melainkan bersifat nisbih atau relatif. Jadi, kebenaran sendiri adalah satu nilai utama di dalam kehidupan manusia sebagai nilai-nilai yang menjadi fungsi rohani manusia. Artinya, sifat manusiawi atau martabat kemanusiaan atau human dignity selalu berusaha memeluk suatu kebenaran. Berbicara mengenai kebenaran ilmiah tidak bisa dilepaskan dari makna dan fungsi ilmu itu sendiri, sejauh mana dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia. Di samping itu, proses untuk mendapatkan haruslah melalui tahap-tahap metode ilmiah. Kebenaran dapat dikelompokkan dalam 3 makna. Yang pertama, kebenaran moral, kedua, kebenaran logis, dan yang ketiga, kebenaran metafisik. Kebenaran moral menjadi bahasa etika. Ia menunjukkan hubungan antara yang kita nyatakan dengan apa yang kita rasakan. Kebenaran logis menjadi bahasan epistemologi, logika, dan psikologi. Ia merupakan hubungan antara pernyataan dengan realitas objektif. Dan kebenaran metafisik berkaitan dengan yang ada sejauh berhadapan dengan akal budi, karena yang ada mengungkapkan diri kepada akal budi. Yang ada merupakan dasar dari kebenaran dan akal budi yang menyatakannya. Teori kebenaran. Untuk yang pertama yaitu teori kebenaran korespondensi. Adalah kebenaran yang bertumpu pada realitas objektif. Kesahihan korespondensi itu memiliki pertalian yang erat dengan kebenaran dan kepastian indrawi. Suatu dianggap benar apabila yang diungkapkan atau pendapat kejadian informasi sesuai dengan fakta atau kesan ide-ide di lapangan. Contohnya, ada seorang yang mengatakan bahwa Provinsi Yogyakarta itu berada di Pulau Jawa. Pernyataan itu benar karena sesuai dengan kenyataan atau realita yang ada. Tidak mungkin Provinsi Yogyakarta di Pulau Kalimantan atau bahkan Papua. Cara berpikir ilmiah yaitu logika induktif menggunakan teori korespondensi ini. Teori kebenaran menurut korespondensi ini sudah ada di dalam masyarakat, sehingga pendidikan moral bagi anak-anak ialah pemahaman atas pengertian-pengertian moral yang telah merupakan kebenaran itu. Apa yang diajarkan oleh nilai-nilai kebenaran ini harus diartikan sebagai dasar bagi tindakan-tindakan anak di dalam tingkah lakunya. Yang kedua yaitu teori kebenaran koherensi. Teori ini disebut juga dengan konsistensi karena mendasarkan diri pada kriteria konsistensi suatu argumentasi
Makin konsisten suatu ide atau pernyataan yang dikemukakan beberapa subjek, maka semakin benarlah ide atau pernyataan tersebut. Paham koherensi tentang kebenaran biasanya dianut oleh para pendukung idealisme seperti filsuf Britania. Teori ini menyatakan bahwa suatu proposisi atau pernyataan suatu pengetahuan, pendapat, kejadian atau informasi akan diakui sahih atau dianggap benar apabila memiliki hubungan dengan gagasan-gagasan dari proposisi sebelumnya yang juga sahih dan dapat dibuktikan secara logis sesuai dengan kebutuhan logika. Sederhananya, pernyataan itu dianggap benar jika sesuai atau koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Contohnya, setiap manusia pasti akan mati. Soleh adalah seorang manusia, jadi soleh pasti akan mati. Yang ketiga yaitu teori kebenaran pragmatik atau pragmatisme. Artinya, suatu pernyataan itu benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Teori pragmatis ini pertama kali dicetuskan oleh Charles dalam sebuah makalah yang terbit pada tahun 1878 yang berjudul How to Make Our Idea Clear. Dari pengertian di atas, teori ini atau teori pragmatik berbeda dengan teori koherensi dan korespondensi. Jika keduanya berhubungan dengan realita objektif, sedangkan pragmatik berusaha menguji kebenaran suatu pernyataan dengan cara menguji melalui konsekuensi praktik dan pelaksanaannya. Pegangan pragmatis adalah logika pengamatan. Aliran ini bersedia menerima pengalaman pribadi, kebenaran mistis yang terpenting dari semua itu membawa akibat praktis yang bermanfaat. Untuk yang C yaitu ayat tentang kebenaran. Yang pertama itu adalah Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Jadi tafsirannya dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 itu adalah, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah oleh kalian kebenaran beritanya itu, apakah ia benar atau berdusta. Menurut suatu qiraat dibaca fatasabatu, berasal dari lafaz at-sabaat, artinya telitilah terlebih dahulu kebenarannya agar kalian tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum. Menjadi maf'ul dari lafaznya, yakni dikhawatirkan hal tersebut akan menimpa musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, menjadi hal atau kata keterangan keadaan dari fa'il, yakni tanpa sepengetahuannya, membuat kalian atas perbuatan kalian itu, yakni perbuatan kekeliruan terhadap kaum tersebut. Menyesal. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda atau mengutus Khalid kepada mereka sesudah mereka kembali ke negerinya. Ternyata Khalid tiada menjumpai mereka, melainkan hanya ketaatan dan
kebaikan belaka. Lalu ia menceritakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk yang kedua yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 147, yang artinya, kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Jadi tafsirannya, untuk memantapkan hati orang-orang yang baru masuk Islam dan umat Nabi Muhammad di masa mendatang tentang kebenaran ajarannya. Allah menegaskan bahwa kebenaran itu datang dari Tuhanmu, wahai Nabi Muhammad, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Kebenaran itu adalah apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya, bukan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam hal ini, kaum muslimin tidak boleh ragu. Masalah kiblat ini sebenarnya bukanlah masalah prinsip sebagai asas agama seperti tauhid, iman kepada hari kiamat dan lain-lain, tetapi kiblat ini hanya merupakan suatu arah yang masing-masing umat diperintahkan untuk menghadap kepada dalam sholat mereka. Ketiga yaitu hadis tentang kebenaran. Di sini ada dua hadis tentang kebenaran. Yang pertama yaitu Nabi SAW bersabda, sungguhnya perkara halal itu sudah jelas dan perkara haram itu sudah jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang sama atau mutafakun alaih. Oleh karena itu, kebatilan hanya laku pada orang yang tidak memiliki ilmu dan ma'rifat sama sekali dan tidak memiliki perhatian terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah serta ucapan-ucapan sahabat dan tabi'in. Imam Ahmad radhiyallahu berkata, sungguhnya muncul penentang orang yang menentang dikarenakan kedangkalan ilmu mereka terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Sedangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dan tidaklah kamu mendapati seorang yang terjerumus dalam bid'ah kecuali karena ia kurang mengetahui petunjuk sunnah dalam aspek pengetahuan dan pengalamannya. Syarhu hadis la yazni az-zani halaman 35.